Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يقول الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin hadirat, saimin dan saimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Tabaraka wa taala yang telah memberikan begitu banyaknya kenikmatan. Terutama kita berada di bulan Ramadan, di tanggal yang ke-10 dari bulan yang mulia ini. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat iman, nikmat keislaman kita, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga Allah senantiasa menambahkan nikmatnya dan menguatkan, menunjuki jalan bagi kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah-sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa membawa keberkahan dalam hidup kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dari penjelasan para ulama Allah jadikan dia sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat, saimin dan saimat yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan keluarga. Dan ini juga sekali lagi hal yang paling penting yang tidak boleh kemudian kita remehkan begitu saja. Bagaimana kita menjadi yang terbaik bagi keluarga kita, kan gitu. Dan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah berpesan kepada kita dalam hadis yang sahih. Kata Nabi, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling terbaik li ahli, buat keluarganya. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW memberikan gambaran kalau kita mau menjadi yang terbaik, bukan dikenal oleh orang luar, bukan. Ya, bukan dielu-elukan oleh orang luar. Tapi yang paling terbaik adalah orang yang paling terbaik buat istri dan anak-anaknya, buat pasangannya, dan juga buat anak keturunannya. Itu yang terbaik. Ya. Dan Allah pun berpesan kepada kita. Ini ayat sering Sering dibacakan. Bahkan sudah menjadi hafalan kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, halangilah. Kalau bahasa kita diterjemahkan, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian dari apa ya? Dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Suruh kita menjaga diri dan kemudian apa? Keluarga kita. Ya. Dan yang ketiga, nanti di hari kiamat kita nggak ditanya tentang siapa-siapa.
Yang ditanya bukan pemimpin kita dari diri kita. Yang ditanya bukan tetangga kita dari diri kita. Yang ditanya bukan teman-teman kita dari diri kita. Tapi yang ditanya pertama keluarga kita. Oleh karena itu kalau berbicara tentang masalah keluarga ini, sekali lagi ini perkara yang apa? Yang penting. Bahkan ketika kita ingin mengajak kebaikan, yang pertama yang setelah ajak diri kita kepada kebaikan amal saleh itu keluarga kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan berikan peringatan. Setelah engkau memberikan peringatan kepada dirimu, engkau mentaati Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu, maka apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin, keluargamu yang paling dekat. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara sekali lagi tentang masalah keluarga ini adalah berbicara tentang nasib kita. Ya, di dunia, terlebih lagi nanti nasib kita di mana? Di akhirat. Bukan siapa-siapa yang ditanya. Makanya tadi Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah, halangilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai api neraka menjilat kita. Na'udzubillah. Dan juga jangan sampai api neraka menjilat keluarga kita. Kata Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan ayat ini, maksudnya adalah apa? Maksudnya alimu, ya, ahlakum biddin. Ajari keluarga kalian dengan apa? Dengan din, dengan agama ini. Oleh karena itu sekali lagi kita nanti akan sebutkan bagaimana kita berbuat baik kepada keluarga kita. Ya, bagaimana kita berbuat baik kepada keluarga kita. Salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya kewajiban bagi kita terhadap keluarga kita, ajarkan agama. Ini paling penting ini. Karena kalau kita bicara tentang masalah agama, ini bicara tentang keselamatan dunia, keselamatan akhirat kita. Dan kalau kita bicara tentang agama, yang harus nyampe itu agama selain daripada diri kita adalah pasangan kita dan anak keturunan kita. Ya, begitu yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu. Bagaimana suami kita dia menegakkan agama di rumah tangga? Bagaimana istri kita menegakkan agama di rumah tangga? Bagaimana anak-anak kita pun menegakkan agama di dalam pergaulannya? Ini penting nih. Karena tadi makna dari qu anfusakum wa ahlikum nara artinya apa? Menjaga apa? Mengajarkan agama. Agama harus sampai. Ya, apa yang mesti kita ajarkan agama? Tentu yang paling pertama jelas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kita pesan dari Luqman yang Allah jadikan apa? Pelajarannya itu sebagai apa? Pelajaran buat semua manusia di muka bumi ini. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Yang pertama kita ajarkan dalam hal beragama ini, kita maksudnya ajarkan agama kita kepada keluarga kita, ajarkan tauhid dulu keluarga kita untuk mengesahkan Allah dan tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu pun. Ini harus sampai tauhid, dan harus mengerti keluarga kita tentang bahayanya syirik. Ya, sebab kalau keluarga menjaga tauhidnya kepada Allah, artinya mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi perbuatan syirik, perbuatan dosa besar. Kalau dosa besar syirik dijauhi, insya Allah dosa-dosa yang lainnya pun akan dijaga oleh Allah. Ini kalau rumah tangga seperti ini, berarti apa? Selamat tuh rumah tangga. Ya, maka bulan Ramadan ini bulan kesempatan kita mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan pasangan kita tentang apa? Tentang ibadah, tentang apa? Agama kepada mereka. Ya, bukan sekedar maaf kita berbuka bareng saja, tapi ajarkan dalam berbuka sunnah-sunnah Nabi-nya. Itu berarti kita mengajarkan agama. Ya, anak kita kadangkala perlu diajarkan, kadang mereka suka lupa.
Bahkan mungkin istri kita juga suka lupa baca bismillah ketika apa? Mau makan, mau minum. Baca doa untuk apa? Berbuka. Dhahabat dhamma'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ajarkan tuh. Jangan sampai main ngelebok aja. Kalau orang Betawi bilang apa? Ada di hadapannya tuh main ngelebok aja, dimakan semuanya. Mentang-mentang 12 atau 13 jam dia kemudian apa? Nggak makan dan minum. Ajarkan. Nabi SAW pernah dalam hadis Bukhari, Nabi SAW pernah mendapati adiknya Anas bin Malik. Ya, adiknya Anas bin Malik ini ketika Nabi SAW berada di rumah Anas bin Malik lagi makan, ini anak kecil ini main ngambil sana tangan sini, baru ngambil setengah dia ngambil yang lainnya. Kemudian Nabi pegang tangannya. Ya, kata Nabi apa? Samillah. Kalau mau makan bacalah apa? Bismillah. Tuh dalam ruang makan aja agama mesti tegak jemaah. Apalagi yang lebih luas dari itu. Ya, waqul biyaminik, kata Nabi kalau makan pakai tangan kanan. Waqul mimma yalik, dan makanlah yang terdekat darimu. Jangan ambil sana, ambil sini, ambil yang terdekat. Bagaimana agama pelajarannya itu sampai juga ketika di meja makan tuh agama tegak jemaah. Apalagi maaf di ruang tidur, agama masih tegak. Bagaimana kita menghidupkan sunnah Nabi kalau mau tidur, kemudian berwudu, atau kemudian dia baca apa? Zikir-zikir mau tidur, wajib nih tegak. Nggak boleh seorang muslim itu kemudian sembarangan tidur, main tidur aja, makan, main makan aja, nggak baca bismillah. Ya, nggak tegak agama. Maka sekali lagi ayat tadi kata Ali bin Abi Thalib, qu anfusakum wa ahlikum nara, maksudnya adalah jagalah dirimu dan keluarga dari api neraka. Maksudnya ajarkan agama kepada mereka. Maka kita berdoa nih kalau bisa di bulan Ramadan ini, ya, agama ini tegak di di diri kita dan juga di keluarga kita jemaah. Kesempatan kita berkumpul bersama keluarga yang tadinya jarang tuh. Selain daripada bulan Ramadan jarang kumpul. Di bulan Ramadan Allah jadikan kita itu kumpul dekat dengan keluarga, buka bareng, sahur bareng, begitu kan? Taraweh bareng, ajarkan semua itu agama yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Keluar dari rumah mau taraweh, baca nak bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Mau masuk masjid, mau salat isya berjamaah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ajarkan semuanya. Ya. Ajarkan ketika sudah malam, niat, kita pernah bahas kalau nggak salah di bulan atau di beberapa pekan yang lalu, ya kan? Niat berRamadan, ya, ajarkan dalam artian mengingatkan niat, walaupun tempatnya niat di mana? Di dalam hati. Tapi ajarkan, udah niat belum? Puasa Ramadan besok. Karena apa? Setiap malam harus niat. Diajarkan, tegak itu agama. Dan Bapak Ibu shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau agama kita ini tegak, ilmu agama ini sampai kepada diri kita dan keluarga kita, maka demi Allah kita akan dijaga oleh Allah. Begitu yang diajarkan doa Nabi SAW. Doanya cakep sekali. Kata Nabi apa? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki untukku. Yang pertama sekali di antara yang tiga itu, Nabi mengajarkan yang pertama dan yang paling utama, ya Allah perbaiki untukku urusan agamaku dulu. Din ini. Allahumma aslih li dini. Ada di antara jamaah yang sudah hafal kan? Ini doa? Belum hafal? Aduh, belum hafal nih. Ya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki untukku. Kita minta kepada Allah. Ini bulan Ramadan kan bulan saatnya kita apa? Banyak apa? Banyak berdoa. Bulan Ramadan itu jangan dimaknai syahrus siyam saja, bulannya puasa. Nah, ini kebanyakan nih, kita sedikit tambahkan. Kebanyakan kaum muslimin memaknai bulan Ramadan hanya bulan apa? Puasa doang. Pada bulan Ramadan satu kesatuan semuanya itu. Ibadah yang diajarkan oleh Rasul itu semuanya Ramadan.
Bulan Ramadan juga apa? Syahrul Qiyam. Bulannya kita apa? Berdiri banyak, sholat di hadapan Allah. Salah satunya sholat sunat tarawih. Banyak orang yang sekedar maaf bangga, udah puasa. Sholat tarawih enggak? Itu kan sunnah, nanti aja gampang kalau sempet. Nah ini enggak bener nih. Bulan Ramadan juga syahrul ad'iyah. Bulannya banyak kita apa? Berdoa. Makanya sering saya sebutkan itu, kata para ulama kita, di antara 5 ayat, rangkaian ayat-ayat Ramadan, itu kan ayat Ramadan bukan satu ayat saja. Surah Al-Baqarah 183 saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu kan semuanya pada hafal tuh. Ini ayat Ramadan aja hafal. Tapi doanya tadi belum hafal. Tapi ayat berikutnya juga sama tentang berbicara Ramadan. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat berikutnya juga sama tentang Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal Furqan. Ayat berikutnya pun sama. Allah letakkan tuh di ayat yang keempatnya apa? Kata Allah apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau manusia itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, tentang Allah, katakan aku ini dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan tuh setiap hamba yang berdoa kepadaku. Lihat, Allah cantumkan salah satu ibadah di antara ibadah-ibadah Ramadan, yaitu ibadah apa? Doa. Baru ditutup nanti di ayat yang kelima tentang i'tikaf. Itu sampai 5 ayat jemaah. Salah satunya ayat tentang apa? Dekatnya Allah kepada hamba. Kalau dia mau berdoa, maka kita berdoa tuh. Bulan Ramadan saatnya kita berdoa. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati hiya ma'ashi wa aslih akhirati wa aslih li akhirati allati hiya ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau domirnya diganti buat jamaah, buat maksudnya buat rame-rame, tinggal diganti saja. Yuk diikutin ustadznya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Minimal yang poin pertama dulu nih. Ya Allah, perbaiki untukku urusan agamaku. Yang kata Nabi apa? Alladzi huwa ismatu amri. Yang dengan agama terlindungi semua urusanku. Benar. Benar jemaah. Agama yang melindungi kita. Agama yang melindungi semua urusan kita. Nah ini yang kadang-kala nih yang kadang sering dilupakan. Kalau seseorang tegak agamanya pada dirinya, maka demi Allah dirinya dilindungi oleh Allah, dijaga. Rizkinya dijaga oleh Allah. Bahkan apa? Keluarganya dijaga oleh Allah. Lingkungannya, teman-temannya dijaga oleh Allah. Keselamatannya dijaga oleh Allah. Tuh kalau agama tegak. Ya. Tapi kalau agama, maaf, nggak tegak pada dirinya, siapa yang bisa menjaga dia? Dari segala keburukan nggak ada. Apalagi Bapak Ibu, kita hidup di zaman yang fitnahnya sekarang luar biasa. Banyak orang yang meremehkan apa? Urusan agama. Termasuk di bulan Ramadan. Ya, ada orang banyak berpuasa, dia sendiri maaf, ya Allah, petantang-petenteng main makan minum di siang hari. Padahal dia muslim. Orang-orang pada baca Quran, dia sendiri malas. Orang-orang menegakkan sholat berjamaah, dia sholat sendiri. Ini banyak masih terjadi. Ini karena apa? Dia enggak memahami tadi tuh ayat qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Harusnya apa? Sampai itu agama.
kepada keluarga kita, termasuk kepada kita. Oleh karena itu perkara agama ini jangan dimain-mainkan. Perkara agama ini jangan dinomor sekiankan, tapi nomor yang paling utama agama, din. Yang dengan urusan agama, kalau kita menegakkan urusan agama kita, salah satunya kita senantiasa jaga ibadah kita kepada Allah, jaga maksiat kita dari dosa-dosa syirik, dari dosa-dosa besar yang lainnya. Maka kalau agama tegak, maka insya Allah semua dijaga. Ya. Maka ini poin pertama nih. Kalau kita mau berbuat baik kepada keluarga kita, ajarkan keluarga kita agama kita. Ya, banyak kadang rumah tangga itu agama tidak diajarkan, sehingga anak-anaknya jahil, minim agama. Kenapa? Orang tuanya juga minim agama. Ya. Anaknya sudah besar, akhirnya teman-temannya buruk. Akhirnya dia milih agama lain. Itu dosa siapa tuh? Dosa orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya berasa saya nggak bisa ngajarin agama, hartanya gunakan untuk apa? Agar anaknya itu sekolah di tempat yang menegakkan agama gitu. Ini sudah orang tuanya malas untuk menegakkan agama, malas duduk di majelis ilmu. Coba aja, ya. Hari Sabtu, hari Ahad kan libur. Ya, yang duduk di majelis ilmu cuma segini nih. Padahal komplek ada gak 3 kali lipat, 4 kali lipat dari yang segini? Lebih, Pak. Betul apa tidak? Iya. Bukan berarti kemudian kita menyalahkan yang tidak hadir, tapi kita berprasangka baik. Ya. Kalau kita mau menegakkan agama, ya sering duduk di majelis ilmu, supaya kita nanti bisa mengajarkan kepada istri dan anak keturunan kita. Bagaimana mungkin kita mengajarkan agama, kita sendiri nggak belajar agama? Bukankah Nabi menyuruh kita Ibda bin nafsik, mulailah dari siapa? Diri kita dulu sebelum kepada yang lainnya. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau berbuat baik kepada keluarga kita, tegak tuh agama di rumah tangga kita. Tegak tauhid, tegak ibadah. Ya, tegak amar ma'ruf. Dan rumah tangga jauh dari nahi mungkar. Ya, jauh dari kemungkaran. Supaya agama kita ini tegak di rumah tangga kita. Anak-anak kita, Masya Allah, menegakkan sholat. Istri kita menutup aurat. Suaminya jadi imam, ya. Kalau seperti ini agama tegak, insya Allah keluarga kita itu keluarga yang terbaik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sekarang yang kedua, kalau kita ciri orang yang berbuat baik kepada keluarganya, di samping yang pertama tadi dia mengajarkan agama, menegakkan agama, sebagaimana tafsiran dari Ali bin Abi Thalib. Maka yang kedua, kalau kita ingin menjadi orang yang paling peduli terhadap keluarga kita, mencintai mereka karena Allah. Ya, mencintai mereka karena Karena Allah. Kita mencintai istri kita, anak-anak kita itu karena Allah. Ya. Jangan sampai kemudian karena dunia. Kita kalau ada kepentingan saja. Enggak. Kalau orang mencintai pasangannya, mencintai anak keturunannya karena Allah, maka pasti tadi urusan yang pertama tuh agama diajarkan. Ya. Oleh karena itu ada hadis yang sampai kepada kita dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dan hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad serta Imam Malik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan berfirman tuh di hari kiamat. Allah panggil tuh, ainal mutahabbuna bi jalalil yaum. Di mana orang yang saling mencintaiku karena kemuliaanku, karena kebesaranku. Udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan menaungi mereka, orang-orang yang dahulu mencintai karena aku, akan aku naungi mereka di bawah naunganku pada hari di mana tidak ada naungan selain daripada naungan Allah.
Maka penting nih kita mencintai keluarga kita. Ya. Kira-kira Ustadz, ada nggak orang yang nggak mencintai keluarganya? Ya banyak. Banyak atau tidak? Banyak. Ya. Cuma mencintai saja nggak cukup. Mencintainya harus karena Allah. Sering kita katakan kepada pasangan kita, aku mencintaimu karena Allah. Aku pengen kita sama-sama bukan sekedar di dunia, tapi sampai apa? Di akhirat kan gitu. Ya, aku ini ngasih nasihat karena aku cinta sama kamu karena Allah. Kenapa kamu, maaf kalau keluar nggak menutup aurat? Nanti yang ditanya aku. Aku begini ngasih nasihat tuh karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena aku mencintaimu karena Allah, begitu. Ya, begitu pula anak-anak kita. Sambil kita tentunya bahasanya bahasa anak-anak kan gitu ya. Bangun subuh. Aduh, ayah gimana sih masih ngantuk? Nah, apa-apa kita ngantuk. Ya, kita kan mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah cinta karena Allah kepadamu. Kamu mau nggak sama ayah bersama nanti kita apa di surga? Ketemu kita nanti lagi. Kita bahasanya dengan apa? Bahasa anak-anak. Ya, ayo nak ngaji, nak ngaji. Kalau bisa kamu apa? Baca Qur'annya tartil, belajar. Walaupun ayah belum tartil, justru ayah mau nganterin kamu ke ustadz si fulan atau ustadzah si fulana, gitu kan? Supaya kamu baca Qur'an bagus. Supaya nanti kalau kamu baca Qur'an, Qur'an datang kepadamu memberikan syafaat dan ayah pun ditarik olehmu. Karena ayah cinta karena Allah, gitu. Ya. Nah, ini kebanyakan masih banyak di antara rumah tangga yang mencintai bukan karena Allah. Sehingga kadang sering ada KDRT suami kepada siapa? Istri. Ya, atau KDRT rata-rata kan suami kepada siapa? Istri kan gitu kan? Nah, ini berarti dia nggak menegakkan poin yang kedua nih. Ya. Kalau dia cinta karena Allah, nggak mungkin suami itu memukul istrinya, memukul anak-anaknya, enggak. Karena Allah tidak pernah mengajarkan begitu. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, "Fala tadribu wujuhan." Jangan kalian pukul wajahnya, wajah istrinya. Kalau mau kasih nasihat, kasih nasihat. Ya. Tapi jangan pukul wajahnya. Nah, ada suami-suami sekarang yang sembarangan dalam memukul pasangannya. Ini berarti rumah tangga itu nggak tegak karena Allah. Dulu kita kan meminang atau bahkan mengkhitbah istri kita, itu kan harusnya karena Allah. Bukan karena karena kecantikannya, bukan karena dunianya, dia kaya, bukan, tapi karena Allah. Maka ayo sama rumah tangga kita bawa terus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab orang yang saling mencintai, sekali lagi tadi akan mendapatkan dicari itu oleh Allah. Kata Allah bukan berarti Allah tidak tahu ya. Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Artinya Allah ingin mengatakan dahulu yang mencintaiku termasuk mencintai keluarganya karena aku, maka hari ini aku berikan naungan di tengah-tengah yang tidak ada naungan. Kan kita pengen Pak, Bu, kita ini mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Yang di tengah-tengah nanti hari kiamat nggak ada naungan kecuali naungan Allah. Bayangkan matahari diletakkan berapa? Sejengkal, 1 mil ya dari kepala. Ya. Begitu panasnya, kemudian berdiri, tapi ada orang-orang yang dinaungi dengan naungan Allah. Ya, makanya kita perhatikan nih, kita saling saling menasehati di antara kita. Ya, cintailah keluarga kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lainnya dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Azza wa Jalla, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Allah berfirman, kecintaanku diperuntukkan bagi orang-orang yang saling mencinta karena aku. Berarti ini ada dua manfaat. Orang yang mencintai karena Allah, satu tadi nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah, dan yang kedua kata Allah Allah akan turunkan cintanya.
Bapak Ibu, kalau Allah sudah menurunkan cintanya kepada seorang hamba, maka dalam hadis Abu Hurairah yang lainnya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kalau orang sudah dicintai oleh Allah, maka Allah memanggil Jibril. Kata Allah apa? Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah olehmu si fulan. Maka Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Enggak sampai di situ, orang yang kemudian dicintai oleh Allah, dicintai kemudian oleh Jibril, kemudian apa? Jibril memanggil semua malaikat. Kata Jibril apa? Wahai para malaikat, Rabb kalian mencintai si fulan, maka aku mencintainya dia, maka cintailah oleh kalian si fulan, maka dicintai oleh seluruh malaikat. Ya, padahal cuma satu tuh tadi. Karena dia dicintai oleh Allah, kemudian dicintai oleh Jibril, kemudian dicintai oleh seluruh malaikat, dan kemudian yang keempat apa? Maka si fulan yang dicintai oleh Allah diterima, dicintai oleh semua manusia. Ya. Jadi kalau bisa nih, cinta kita jangan sekedar teori sama keluarga kita ya. Sudah belum kita mencintai keluarga kita? Ya. Tapi bukan wujudnya hanya sekedar kasih harta, enggak. Yang paling penting tadi di poin pertama. Apa tadi poin pertama? Udah lupa. Apa tadi? Hah? Apa tadi poin yang pertama? Agama. Banyak orang yang kemudian enggak memperhatikan agama istrinya, agama anak-anaknya. Ada yang kadang-kala maaf, biarin aja Ustadz, orang dia udah besar mau pilih agama lain. Astagfirullah. Ini banyak kan yang begitu kan? Biarin dia udah besar, mungkin dia keyakinannya di sono. Ini parah ini. Ya. Jangan tuh, nanti yang ditanya kita tuh tadi. Yang ditanya kita. Makanya kalau bisa apa? Wujud dari menjaga agama kita, agama mereka apa? Kita mencintai mereka karena Allah. Maka ibu-ibu kalau dinasihati oleh suaminya, jangan cepat marah. Suami itu menasihati karena apa? Dia cinta itu karena Allah. Supaya nanti kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, ya. Di antara ciri orang yang kemudian apa? Yang baik sama keluarganya, disebutkan oleh para ulama adalah apa? Bersikap lembut dan sayang kepada mereka. Nah, ini juga kita kadang dapat teguran nih dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang kita susah senyum, kita gampang senyum sama orang lain, tapi sama keluarga kita apa? Susah banget. Padahal kata Nabi SAW, senyum itu walaupun kelihatannya sederhana, itu adalah al-ma'ruf, hal yang baik. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan seseorang itu meremehkan perbuatan ma'ruf sekecil apapun, termasuk senyum. Kata Nabi, walau antalqa akhaka biwajhi talqin. Walaupun ketika ia berjumpa dengan saudaranya dengan wajah berseri-seri, dengan senyum, dengan lembut. Sama. Kalau kita ketemu dengan keluarga, ya, atau kita bina keluarga kita dengan apa? Kelembutan, bukan justru kekasaran. Nabi kita SAW itu sama Aisyah manggilnya saja apa? Humairah. Tuh lihat, Nabi sama keluarganya, Masya Allah lembutnya luar biasa Pak, Bu. Nabi panggil Aisyah, ya Humairah, wahai pipi yang pipinya apa? Kemerah-merahan seperti buah delima. Lihat bagaimana lembutnya Nabi SAW. Nabi ketika istrinya yang lain yang bernama Maria Al-Qibtiyah mau menaiki kendaraan, kebetulan kendaraannya agak lebih tinggi, Nabi Masya Allah langsung duduk, kemudian menempatkan pahanya untuk jadi pijakan kaki istrinya. Masya Allah. Lihat bagaimana lembutnya Nabi SAW. Ketika Aisyah dengar ada orang-orang Habasyah, ini semua hadisnya sahih, datang ke Madinah, dan orang Habasyah itu paling pintar memainkan apa? Permainan pedang. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kita lihat permainan mereka. Nabi SAW mengiyakan. Kemudian Nabi letakkan apa? Nabi letakkan apa ini namanya?
pundaknya itu menjadi sandaran ininya Aisyah, wajahnya Aisyah. Nabi lembut tuh luar biasa jemaah. Sambil Nabi katakan, udah lama, udah bermain di depan di depan masjid. Ya, kata Nabi, sudah belum Aisyah? Belum ya Rasulullah. Nabi letakkan tetap. Itu Nabi kita SAW yang menjadi contoh suri tauladan bagi kita jemaah. Manggil istrinya dengan panggilan terbaik. Umatnya justru enggak. Umatnya justru enggak. Ya. Manggil istrinya sesuai keadaannya. Istrinya kebetulan hitam-hitam, tolong bikinin kopi. Ya Allah. Astagfirullah, ya kan? Ya. Ya, suaminya kebetulan pendek, ya kata istrinya, "Nih, Dek." Gitu kan? Ada kan yang begitu tuh? Banyak kan? Ya, banyak. Harusnya kita panggil anak kita kan dengan sebutan yang terbaik. Ya, dengan sebutan bahasa kita boleh bahasa Indonesia, pinter sini sayang. Itu kan boleh. Jangan anaknya gendut, dut sini dut. Itu waduh. Jangan. Nggak lembut itu kita. Ya. Memang kata para ulama, kalaupun keadaannya dia senang, memang nggak jadi masalah. Karena ada di zaman para salaf, para ulama dulu yang dipanggil wahai si buta, dia senang dengan panggilan itu, enggak jadi masalah, enggak apa-apa, tidak apa-apa. Karena Allah pun, ya Allah juga ada pelajaran dari ayat ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi Muhammad SAW berpaling dan bermuka masam karena telah datang kepadanya al-a'ma. Lihat Allah sendiri yang menyebutkan sahabat Nabi yang buta. Tapi Abdullah ibnu Maktum ini suka disebutkan, suka, nggak marah. Kalau yang bersangkutan kata para ulama dalam fatwa-fatwa beliau, kalau yang bersangkutan dipanggilnya itu suka, ya memang nggak jadi masalah. Sini pincang, dia senang, alhamdulillah dia pincang gitu kan, nggak tersakiti boleh. Tapi kalau dia nggak suka, itu yang nggak boleh. Tapi alangkah lebih baik kita panggil dengan panggilan yang apa? Yang terbaik. Ya, yang terbaik. Lihat surat atau Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berpesan tuh, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian panggil dengan gelaran-gelaran, lakop-lakop, gelaran yang buruk. Setelah kita beriman, gak boleh kita panggil dengan gelaran yang terbaik. Istri kita boleh kita panggil sayang, boleh, tidak mengapa. Ya, manis, anak kita boleh, itu bagus, menyemangati mereka. Jangan sekali lagi tadi istri kita dipanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Jangan. Lembutlah kita sama keluarga kita jamaah. Karena Nabi kita mengajarkan demikian. Dan Allah pun mengajarkan demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Ya. Berlemah lembutlah engkau ya Muhammad kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb. Kalau engkau berhati keras lagi kasar, maka lan faddu min haulik. Niscaya mereka akan menjauhimu. Sama. Kalau kita lembut sama keluarga kita, insya Allah Allah jadikan mereka menyatu dengan diri kita. Coba kalau kita kasar, sebentar-sebentar mukul, sebentar-sebentar kemudian manggil yang kasar, sebentar-sebentar menghina. Ini rumah tangga apa ini? Rumah tangga kan harusnya tegak agama tadi di poin pertama, betul nggak? Iya, tegak agama Pak. Harusnya seorang suami berhati-hati. Jangan sampai kemudian masuk di rumah tangga selalu kata istrinya, aduh pengennya keluar. Ya rumah seperti neraka. Suami nggak berakhlak, anak-anak juga nggak solehah. Ini jangan sampai begini nih. Oleh karena itu di antara hal yang menutup itu semuanya adalah berlaku lemah lembut dan menunjukkan rasa kasih sayang. Bahkan sampai Nabi katakan rafiqun yuhibbur rifq.
Ya. Wa yu'ti 'ala rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Allah itu maha lembut jamaah. Mencintai kelembutan dan memberikan kepada orang yang lembut apa yang tidak Allah berikan kepada orang yang kasar. Jadi kalau kita lembut, itu Allah suka. Kita lembut sama keluarga kita, Allah itu suka. Tapi kalau kita kasar sama keluarga kita, Allah tidak suka. Maka kalau Allah ingin menurunkan kecintaannya kepada keluarga, kepada suami, lembutlah kepada istri dan anak-anak kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, ya, di antara ciri kita berbuat baik atau orang yang terbaik buat keluarga adalah orang yang senantiasa memberikan nasihat dalam kebenaran dan nasihat dalam kesabaran. Kalau bisa rumah tangga kita itu tegak nasihat. Tadi sebagian sudah kita sebutkan jemaah. Ngelihat istri kita ngomongnya kasar, kita kasih nasihat. Kamu nggak boleh begitu sama anak. Tapi ngomongnya pun kita kasih nasihat, kita berdua, jangan di depan di depan anak. Kita kasih nasihat. Memang anak salah, tapi kasih nasihat dengan dengan yang baik, jangan kasar. Ya. Kalau bisa rumah tangga kita itu tegak nasihat, karena agama ini berulang kali kita sampaikan tegak dengan nasihat. Kalau kita tidak ingin menjadi orang-orang yang rugi, wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di antara ciri manusia yang dijamin tidak rugi adalah wa tawassaw bil haqq, yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Kalau bisa ngelihat anggota keluarga kita itu salah, menyimpang dari hukum Allah, tegakkan nasihat. Bahkan ada ancaman bagi seorang suami nih yang di depan. Jangan sampai menjadi suami yang dayuth. Pernah dengar dayuth? Siapa suami yang dayuth tuh? Yang dia nggak punya rasa cemburu, ngelihat keburukan pada pasangannya atau keburukan pada anak keturunannya, dia biarkan aja. Biarin aja lah. Nah, ini suami yang dayuth nih, yang celaka, kata Nabi. Harusnya dia cemburu. Ketika istrinya keluar rumah, nggak menutup auratnya, harusnya dia larang, kasih nasihat. Ketika melihat anaknya itu melalaikan sholat-sholatnya atau melalaikan puasa Ramadannya, harusnya dia tegakkan itu nasihat. Sekali lagi, rumah tangga yang baik, rumah tangga yang tegak di dalamnya nasihat. Sebab sekali lagi, agama ini menyuruh kita memberikan nasihat. Kata Nabi dalam hadis yang lainnya, ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya. Kan kita pengen sekali lagi kita menjadi bagian dari keluarga yang tidak merugi. Yaitu yang keluarga yang saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya. Anak salah dinasihati. Kemudian istri salah, suami salah dinasihati. Imam juga bisa salah. Suami bisa salah nggak Pak? Bisa. Tapi istri kasih nasihat. Istri kasih nasihat. Nabi SAW jamaah itu Masya Allah, beliau orang yang menerima nasihat. Ya, Bapak Ibu pernah dengar kisah ketika perjanjian Perjanjian ketika Nabi SAW mendapati para sahabatnya itu kemudian kan dilarang, Nabi dengan sahabatnya dilarang masuk ke Mekah. Padahal mereka udah berjalan, udah mengendarai unta atau sebagian kuda dari Madinah menuju Mekah, Pak. Itu berapa ratus kilo coba? 400 lebih. Tapi menjelang kota Mekah, kata orang-orang Quraisy, Muhammad dilarang. Pada Nabi waktu itu bersama kurang lebih 4.000 atau 5.000 dalam riwayat Imam Bukhari. 5.000 besar sahabat. Kata Nabi, kalau begitu ya sudah, di sini, di tempat ini, di kemah-kemah ini, kata Nabi, cukur aja rambut, kemudian sembelih hewan kurban. Tapi karena para sahabat tuh kesel sama orang-orang kafir Quraisy, mereka nggak nuruti perintahnya Nabi SAW. Maka Nabi, ya namanya juga Nabi manusia, Nabi juga manusia.
Nabi perintahkan sesuatu kemudian nggak dilaksanakan oleh sahabatnya. Nabi masuk ke tenda dalam kondisi mukanya menunjukkan kekesalan, kekecewaan. Masuk ke kemah tempat istrinya. Kalau tidak salah Ummu Salamah. Ummu Salamah itu, lihat ini buat pelajaran ibu-ibu. Ngelihat raut muka suaminya berubah, tahu dia. Itu kalau bisa istri juga begitu. Sama suami juga begitu. Tahu ketika istrinya kecewa, nah coba ngobrol bareng. Coba kasih nasihat. Jangan ngelihat istrinya lagi cemberut, biar bodoh amat lah, ya kan? Jangan. Suami juga begitu, lagi sumpah, istri kalau bisa jadi apa? Jadi penenang. Sebagaimana Nabi Khadijah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi lagi sedang takut karena datang Jibril kepadanya, malaikat pertama kali, apa kata Khadijah? Tenang. Wahai suamiku, aku ketahui selama ini bukan orang yang buruk, tapi engkau yang menyantuni yatim, berbuat baik sama tetangga. Lihat tuh Khadijah. Sama Ummu Salamah, ketika Nabi kesel, masuk ke tendanya, kemudian Ummu Salamah dengan lembut mengatakan apa? Ada apa wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, itu sahabat manusia, aku perintahkan ini nggak dilaksanakan. Kemudian apa? Ummu Salamah kasih nasihat. Kata Ummu Salamah, ya sudah, lakukan aja engkau di luar, cukur sendiri. Kemudian apa? Berkurban aja. Itu nasihat dari siapa? Istri. Maka Nabi menerima nasihat, kemudian Nabi cukur rambutnya di luar. Para sahabat menyaksikan, kemudian Nabi sembelih, akhirnya mereka bercukur. Subhanallah. Ya. Jadi sekali lagi istri dan suami itu harus saling di rumah tangga. Ya. Tadi kita sudah bahas saling lembut, ya. Kemudian saling kasih nasihat. Itu penting. Saling menegakkan agama sehingga sehingga rumah tangga itu tegak dengan kebaikan. Yang terakhir, yang berapa? Kelima, berarti masih nyatat. Ada yang nggak nyatat nih, ya kan? Yang kelima, ya, hendaklah kita jaga keutuhan rumah tangga kita dengan husnudzon di antara mereka. Ya. Suami istri saling husnudzon. Jangan langsung menghukum. Jangan langsung berprasangka buruk. Ya. Mungkin suami begini kebijakannya, istri kalau memang mau tanya langsung kepadanya. Jangan berprasangka buruk. Begitu pula istri. Kok istri begini? Jangan berprasangka buruk dulu. Jaga prasangka baik kita. Ya, saling saling husnudzon. Sebab bahaya kalau orang kemudian saling suudzon. Lihat Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, kata Nabi, iyyakum wadzan. Hati-hati kalian dalam berprasangka itu buruk. Fa innadh-dhon akdzabul hadis, karena prasangka itu buruk. Prasangka buruk itu adalah seburuk-buruknya perkataan yang paling dusta. Hati-hati berprasangka buruk itu. Hati-hati. Jadi kalau kemudian tiba-tiba seorang suami dapati habis pulang kerja, lah kok makanan nggak ada? Jaga dulu, jangan langsung ini istri kerjaannya apa langsung gitu kan? Langsung marah, enggak. Coba tanya dulu. Jangan-jangan istri kita satu harian sedang apa? Sehingga nggak masak. Sedang apa? Sedang sakit. Ya. Mungkin istri kita lagi sakit, cuma dia nggak mau ngerepotin kita, ngasih kabar, takutnya kita panik juga. Karena ternyata ada suami yang panikan, baru dikabarkan, ini agak pusing ini, langsung panik misalkan. Mungkin prasangka baik itu akan menyelamatkan. Makanya kata Nabi tadi, hati-hati, iyyakum wadzan, hati-hati terhadap prasangkaan buruk. Kenapa? Karena dia akdzabul hadis, sedusta-dustanya perkataan. Ya, anak kita, ya sama, kita prasangka baik dulu, jangan langsung prasangka buruk. Sehingga kalau kemudian rumah tangga ini dijaga, saling berprasangka dengan baik, maka insya Allah rumah tangga itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah 5 hal yang perlu disampaikan pada pagi hari ini karena waktu juga yang terbatas. Mungkin kita buka forum tanya jawab saja. Yang jelas di bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan kesempatan kita menjadi yang terbaik buat siapa? Keluarga kita. Yuk kita kita jalankan sunnah-sunnah Nabi kita, ya. Kemudian kita tegakkan agama di selama bulan Ramadan ini. Kita buka bareng, kita sahur bareng, kita sholat bareng, ya, ajak keluarga kita ke masjid, kemudian kita ajarkan agama kepada mereka. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita menjadi orang yang seperti yang disabdakan oleh Nabi, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling terbaik buat keluarganya. Allahu a'lam bissawab. Ada yang tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu misalnya di dalam suatu keluarga ya, suami atau istri atau anak yang dayus Ustaz ya. Dayus itu tapi sudah dinasihatin berkali-kali tetap ya sedikit atau menyimpang dari ajaran agama. Sedangkan Allah kan yang menyukai orang-orang yang lembut Ustaz ya. Kadang-kadang Nabi Muhammad pun kesel gitu Ustaz ya. Dinasihatin berkali-kali, berpuluh kali misalnya, tapi tetap menyimpang. Itu gimana sikap kita Ustaz? Sabar, ya. Jadi jangan lupa sifat yang lain ada pada siapa? Suami maupun istri, sabar, ya. Dalam Al-Quran ketika Allah menyuruh kita wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, perintahkan anak-anakmu untuk menegakkan salat dan bersabar atas perintah tersebut. Sabar. Kalau masalah kesel, Nabi juga pernah kesel, apalagi kita yang bukan Nabi. Wajar nggak? Wajar. Cuma kekesalan kita jangan berimbas pada tangan, mulut, kaki, nggak boleh. Paham? Jangan sampai kemudian kekesalan kita nampar istri kita, itu jelas apa? Itu perbuatan maksiat. Kemudian lisan kita menghina derajat dia, nggak boleh. Ini mesti sabar. Cukup ucapkan la haula wala quwata illa billah. Belum paham juga ya, misalkan gitu kan. Mudah-mudahan istri kalau dibacakan zikir gitu dia jadi semakin apa? Semakin takut dan semakin ingat. Aduh, saya kayaknya salah nih betul di hadapan suami. Suami menunjukkan tadi subhanallah. Jangan begitu lagi. Allahu Akbar. Sambil Allahu Akbar kalau bisa jangan datar aja kan gitu ya. Jangan seperti kita bertasbih, enggak. Allahu Akbar ya itu tadi Allahu Akbar kan gitu kan. Sehingga istri bisa merasakan tuh, suami kayaknya lagi kecewa nih. Subhanallah gitu. Tapi ucapan yang keluar apa? Tasbih. Ucapan yang keluar apa? Kalimat thayyibah. Sambil kemudian apa? Dia sabar. Jadi jangan sampai kemudian apa? Menegakkan tadi nasihat, ya ininya lapisannya sabar. Kan dalam ayat surah Al-Asr tadi jelas tuh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling nasihat dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Ya, semoga Allah limpahkan kesabaran kepada kita nih, kepada saya dan antum semua. Allahumma afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, tuangkan ke dalam hati kami apa? Kesabaran yang besar, kesabaran yang banyak. Ya harus sabar kita, Pak. Ya sabar. Ketika kita sabar, dia kan belum berubah kan? Kita tetap dapat pahala nggak? Dapat, Pak. Ketika kita besok kasih nasihat lagi, kita dapat pahala. Kemudian belum diikuti kita sabar, dapat pahala. 2 pahala setiap kali kita kasih nasihat. Nggak rugi kita. Memang harus sabar, harus sabar. Ngajarin anak agama harus sabar. Ya, pelan-pelan. Ngajari istri juga agama harus sabar. Dia belum berubah. Coba prasangka baik, Masya Allah. Mungkin apa beratnya dia? Jangan lupa yang berikutnya apa? Tutup dengan doa. Allahumma hdihim, ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu hidayah. Termasuk apa? Wali azwajina, kepada pasangan-pasangan kami. Makanya doanya juga sama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa. Ya. Sabar.
kemudian apa? Pakai senjata doa, terus menerus kita gembira dengan apa? Dengan pahala yang begitu besar. Alhamdulillah. Allahu a'lam bishawab. Yang lain? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berkali-kali sabar Pak Ustadz. Dulu orang saya itu bilang, jangan menganggap agama kamu yang terhebat dari agama yang lain. Sekarang dia bilang lagi, umat Islam kalau mau maju, tinggalkan zakat. Dalam Al-Quran juga katanya ada sedekah. Saya sudah sabar Pak Ustadz, berkali-kali doain dia. Tapi dia bikin lagi Pak Ustadz. Gimana lagi Pak Ustadz saya? Sabar tidak ada batasnya. Yang ada justru apa Pak? Dalam Al-Quran Allah perintahkan kita apa? Lihat nanti Bapak di ayat terakhir dari surah Ali Imran, ayat ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, bersabarlah kalian. Enggak sampai di situ. Wasabiru, lipat gandakan apa? Kesabaran. Tugas kita, Pak, tugas kita, ingat, kita makanya kenapa mesti di atas tuntunan. Agama mesti tegak pada diri kita. Tuntunannya apa? Kalau sabar enggak sekedar 1, 10, 100, enggak. Sabar sampai kapan? Sampai kita apa? Diberikan kemenangan oleh Allah. Walaupun maaf, kemenangan itu berupa kematian kita dalam kondisi sabar, demi Allah itu lebih baik. Sabar Pak. Satu, ya, karena Allah perintahkan kita melipat gandakan kesabaran. Jadi sabar jangan dihitung. Saya udah habis nih sama kamu nih, ngomong sama istri gitu. Sabar saya udah 3 tahun nih, 4 tahun, udah 10 tahun sama ente. Ya, nggak boleh gitu Pak. Harusnya apa? Masya Allah, misalkan kita panggil istri kita, gini sayang, saya sebenarnya sabar dari dulu, semoga Allah lipat ganda kesabaran kepada saya, tapi mudah-mudahan engkau semakin coba ngerti lah, misalkan gitu, bahasanya kan lebih enak. Jadi jangan sampai seperti yang pertama tadi, udah 10 tahun nih saya sabar sama lo, besok gua bawa ke KUA nih. Itu nggak boleh. Termasuk tadi kepada teman, termasuk Pak, kepada teman tugas kita apa? Melipat gandakan kesabaran. Dan yang kedua, tugas kita cuma apa? Mendoakan Pak, jangan dihitung. Saya udah doakan Ustaz, dia belum berubah. Ingat, yang memberikan hidayah siapa? Bukan kita. Ketika kita sabar, dapat pahala nggak? Ketika kita mendoakan, dapat pahala nggak? Nah kalau kita kemudian menghitung-hitung, ini dia kok nggak berubah ya? Kacau nih dia nih. Kita malah berprasangka buruk, malah jadi dosa Pak. Akhirnya kita buka, ingat si fulan itu buruknya minta ampun. Jangan. Lebih baik apa? Doakan terus. Soal kemudian hati dibalikkan oleh siapa? Itu hak Allah, bukan kita. Dan maaf, yang ketiga di samping tadi sabar, doa, yang ketiga, jangan terlalu kita ambil pusing mikirin dia aja gitu. Masih banyak orang yang apa? Yang mencintai kita Pak. Masih banyak orang yang menerima doa kita. Faham Pak? Jadi jangan terpikat pada teman satu ini saja, biarkan itu. Mau dia pendapatnya bagaimana, Masya Allah. Semoga Allah berikan hidayah kepada dia. Gitu, udah selesai Pak. Jadi kita jangan terlalu larut mikirin dia aja gitu ya. Dia bukan pasangan kita gitu kan. Dia juga bukan tetangga kita, teman kita, tapi jauh. Mentang-mentang dia sudah menjabat, dia bicara seenaknya saja, misalkan, udah doakan saja Pak. Ya Allah berikan hidayah. Ya Allah balikkan hatinya. Udah doakan saja, selesai. Dan kita jangan larut. Jangan larut dengan apa? Tingkah laku orang-orang yang maaf tidak benar. Jangan Pak, jangan. Pesan saya Pak, jangan kita jadi kefikiran terus, jangan. Tugas kita cuma mendoakan. Udah saya doakan. Belum berubah? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, selesai. Ayo, yang lain ada yang tanyakan? Masih ada? Betul. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, ini ada teman lah gitu ya, keluarganya itu
tadi disebut ada hadis Rasulullah bahwa orang terbaik orang yang dengan keluarganya baik untuk keluarganya. Tapi ada juga hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik manusia orang yang bermanfaat untuk manusia lain. Nah, ini ada masalah istri ini dia punya aktivitas sama organisasi untuk melayani ya kegiatan sosial lah begitu. Tapi dari terlalu aktifnya itu sang suami juga suka bicara gitu bahwa istrinya terlalu aktif sehingga ya ada seperti merasa kurang bukan tidak dihargai tapi seperti berkeluh kesah lah gitu. Dia nggak bisa ini. Itu gimana Ustadz? Istrinya sendiri bilang bahwa menggunakan hadis yang tadi bahwa sebaik-baik manusia bermanfaat untuk manusia lain gitu. Begitu Ustaz. Dua-duanya hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, dan maaf, dua hadis sahih tidak boleh dibenturkan. Dalam artian dibenturkan di sini mungkin pemahamannya saja yang keliru. Kalau istri punya dalil sebaik-baik orang kan orang yang paling banyak manfaatnya, kan gitu kata Nabi kan? Iya betul, tapi jangan lupa Nabi tadi berpesan apa? Sebaik-baik kalian orang yang paling terbaik buat siapa? Keluarga dulu, baru orang lain. Jangan sampai kemudian kita dapat apa? Dapat pujian dari orang lain, tapi dapat celaan dari siapa? Nah ini nggak benar deh. Yang dimaksudkan oleh Nabi, orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain, terlebih lagi kepada siapa? Nah, harusnya begitu. Artinya istrinya kalau selama ini sudah, masya Allah, suaminya puas banget, anak-anaknya juga puas, kemudian suaminya ngizinin juga, kemudian dia aktif di luar gitu kan? Walaupun sekali lagi istri yang paling dituntunkan oleh syariat harusnya dia lebih banyak di rumah kan gitu. Sehingga dari sini jangan sampai istri juga mentang-mentang punya dalil, ya Allah dalil dibentur-benturkan, ya nggak boleh. Harusnya seorang istri paham bahwasanya apa? Harusnya dia menjadi apa? Mutiara intan di rumah tangga, di mata suami dan anak-anaknya sebelum orang lain. Kalaupun orang lain nggak ada, itu nggak penting. Bahkan apa udah cukup di keluarga, paham ya? Sudah cukup harusnya seorang istri. Makanya istri juga ngaji. Ini ada nggak istrinya yang ngaji, ya kan? Maksudnya bukan yang bertanya, ya kan? Ya, istri juga harus ngaji, wajib. Para sahabiah ngaji di hadapan Nabi. Mereka apa? Taklim, kajian di hadapan Nabi SAW. Jadi jangan sampai kemudian sama gitu. Ada nih kisah nih, ini cerita. Saya ingat saya ya, Ustadz Firanda itu pernah cerita di videonya itu, di kajiannya. Ada suami istri datang kepadanya, gitu kan? Suami istri datang kepadanya, tapi istrinya ini kebetulan ya semacam kayak membandel ketika dinasihati oleh beliau. Ya, saya cuma memandang sedikit Ustadz, maksudnya yang dipandang suami orang lain. Suaminya kan cerita, bagaimana hukumnya tuh Ustadz, istri saya memandang apa namanya dengan mata yang begitulah, gitu kira-kira gitu ya. Kata Ustadz Firanda nggak boleh bu, gitu kan. Tapi kan Ustadz ada dalil, pakai dalil dia. Jangan salah dalilnya sahih betul tadi. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian orang yang paling terbaik buat banyak orang lain itu betul. Tapi ingat ya, dalil nggak bertabrakan, cuma kitanya yang kadang suka mengikuti hawa nafsu. Yang terbaik istri itu di rumah. Satu, ya, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujal jahiliyatil ula. Rumahnya itu lebih baik bagi seorang muslimah, dan jangan bertabarruj bersolek dengan solekan jahiliyah. Gitu ya, dengan tabarut jahiliyah, berhias dengan berhiasan jahiliyah. Istri harus paham bahwasanya apa surganya itu ada di dalam rumahnya. Ya. Tapi Islam tidak melarang kalau kemudian istri punya peran, gitu ya, punya peran sepanjang syarat-syaratnya dipenuhi. Dia sudah memenuhi belum syaratnya? Dapat izin suami, kemudian tidak ikhtilat, bercampur baur, kemudian dia menutup aurat, tidak berwangi-wangian. Kalau itu dipenuhi, dengan catatan di keluarga sudah menjadi yang terbaik, itu boleh. Jadi pemahamannya begitu. Jangan kemudian mentang-mentang
dia membawa dalilnya benar, tapi kemudian apa? Mengejawantakannya itu salah, keliru, menerapkannya salah. Itu yang saya perlu kasih nasihat bagi istri yang seperti itu, Pak. Ya, dia boleh, tidak mengapa. Sebagaimana bolehnya seorang istri boleh ke masjid, boleh. Kata Nabi, seorang suami jangan melarang istri mau ke masjid, boleh. Tapi dengan catatan jangan memahaminya cuma sekedar apa? Seperti itu. Itu Nabi boleh kok. Kamu saya main jalan aja, istri main jalan aja. Kemudian suami ditanya, istrimu kemana? Nggak tahu ya kemana. Padahal istrinya ke masjid, betul, tapi istrinya lupa kaedah-kaedah yang lain, Pak. Apa? Harus izin, memberitahu kepada suaminya. Kemudian jamaahnya juga, Masya Allah, itu istri siapa sih wangi banget, dia melanggar. Ya, suaminya nggak tahu. Nah, ini jelas pemahamannya saklek, nggak boleh seperti itu. Ya, ketika dinasehatin, Nabi nggak boleh kok. Nabi membolehkan kok. Suami nggak boleh melarang istrinya datang ke masjid, kan gitu kan? Iya betul, Bu. Tapi ingat, Ibu jangan memahami cuma satu hadis saja, ya. Hadis-hadis yang lainnya difahami. Begitu pula tadi, ya. Datang kepada istri tadi sebaik-baik kalian adalah orang yang paling terbaik buat siapa? Keluarga dulu yang terbaik, baru kemudian kepada orang lain. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup dulu karena kebetulan saya lupa ini hari Sabtu ada murojaah hafalan, jadi saya harus menyimak murojaah anak-anak muda di salah satu masjid setiap Sabtu Ahad. Cukup ya, insyaallah. Kita ketemu lagi. Enggak ketemu ya? Enggak ketemu lagi. Insyaallah kita ketemu lagi ba'dal Id insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan di majelis ilmu, dan mudah-mudahan Ramadan kita dijaga oleh Allah SWT sampai dengan hari akhir kita bisa menuntaskan semua amal ibadah, bukan sekedar puasanya, tapi kita menuntaskan tilawahnya, salat malamnya, sedekah-sedekahnya, dan amalan-amalan yang lainnya. Saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.